Nah sekarang langsung aja yuk kita lihat materi yang udah aku catat di binder aku. Hello guys, what is up? Welcome back to my channel. Nama aku Anggi Martin dan di sini aku ada video yang selama ini kalian tunggu-tunggu dan aku juga nggak sabar buat bikin. But before that, kalian bisa lihat aku rambut baru, aku potong rambut sendiri and I love it. It's so short, I love it. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang gimana dulu aku take notes untuk UTBK atau SBMPTN. Nah kalian mungkin beberapa dari kalian tuh udah tahu binder legendaris ini alias binder Barbie yang menjadi teman aku, sahabat aku dalam perjalanan aku di tahun 2016 sampai 2017 untuk bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada. Oke, sebelumnya aku pengen berpesan pada kalian untuk jangan lupa subscribe ke channel ini karena akan banyak video-video tentang pendidikan, tentang perkuliahan dan juga productivity yang akan aku upload di sini. Jadi jangan lupa untuk komen, like video ini dan juga subscribe. Turn on the notification as well if you can. Nah teman-teman, sekarang mari kita bahas serba-serbi mencatat materi ala SBMPTN atau UTBK yang sekarang kita bilang ya. Nah untuk buku ini, untuk binder ini, binder Barbie ini adalah ukuran yang gede teman-teman. Ini yang 26 ring, kalau nggak salah B5 ya. Nah aku memilih ukuran yang besar. Kenapa? Ini juga beberapa dari kalian ada yang nanyain aku kenapa pilihnya yang besar dan bukan yang kecil, karena menurut aku lebih leluasa aja untuk belajar SBMPTN atau UTBK kalau bindernya tuh besar dan materinya tuh bisa catatnya tuh lebih banyak. Karena kalau pakai binder yang ukurannya kecil atau yang 20 ring itu bisa terlalu kecil, karena kalau aku pakai untuk SBMPTN menurut aku itu ya kurang leluasa aja nulis di situ. Tapi kalau untuk kuliah menurut aku itu perfect size. Karena untuk kuliah aku pakainya 20 ring. Kalau untuk UTBK aku nyatetnya itu di 26 ring. Nah, ini dia tampak depan dari binder aku. Udah lama banget ini guys, dari 2013 ya kayaknya bindernya. Cuma untuk pembahasan UTBK aku nyatetnya itu mulai dari tahun 2016. Nah, sekarang udah 2020. Anyway, gimana cara aku mencatat? Yang pertama adalah aku mencatatnya dari Zenius. Iya benar, jadi dulu tuh aku langganan Zenius dan apa yang mereka jabarkan di situ itu yang aku catat. Jadi sebenarnya ada dua metode mencatat teman-teman. Yang pertama itu mencatat ketika kita sedang diajarkan materi tersebut, kayak misalnya nih waktu di kelas atau waktu nontonin Zenius. Apalagi teman-teman sekarang sistemnya online ya belajarnya, jadi otomatis menggunakan platform-platform online baik itu gratis maupun berbayar seperti Zenius yang aku pakai gitu. Nah itu kalau misalnya kita nyatetnya langsung waktu dijelasin, ya itu akan lebih baik kalau misalnya emang teman-teman tuh gampang lupa. Nah aku sendiri orangnya gampang lupa, jadi apa yang waktu itu dijelasin, dijabarin itu langsung aku catat. Kenapa? Karena kalau aku nunggu dulu itu biasanya aku akan lupa. Nah tapi sebenarnya justru metode yang lebih efektif itu yang metode kedua, yaitu setelah dijelasin nih materinya baru deh kita catat. Jadi berdasarkan misalnya nih lagi dijelasin materi tentang masa prasejarah gitu ya, lagi dijelasin tentang masa prasejarah itu kita pantengin dulu videonya atau kita pantengin dulu penjelasannya. Ntar kalau udah selesai baru kita catat apa yang melekat di otak kita. Nah masalahnya aku tuh orangnya gampang lupa, makanya langsung aku catat waktu dijelasin. Nah kalau misalnya kalian seperti aku, kalian bisa menggunakan metode yang seperti itu. Bukan berarti apa yang langsung dikatakan misalnya masa prasejarah adalah, terus langsung dicatat semua ya, masa prasejarah adalah. Nah itu kalau dicatat word per word seperti itu tanpa proses pemikiran di otak kita, itu biasanya catatannya kurang personalized, kurang bisa dipahami, kurang kita proses informasinya. Jadi lebih baik apabila sedang dijelaskan itu kita pantengin beberapa detik, terus mikir, terus nyatet. Nah kayak gitu. Jadi kalau cara aku mencatat dari video Zenius sih seperti itu. Nah jadi itu ya, aku nontonnya tuh dari Zenius dan aku juga nontonin crash course teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat di YouTube ada yang disebut sebagai crash course, ini adalah YouTube channel. Aku seneng banget nontonin dari John Green atau Hank Green ya. Itu mereka jelasin tentang sejarah misalnya. Nah itu aku suka catat. Sebenarnya ini bisa banget kalian pakai untuk materi, terutama materi-materi sejarah dunia.
Tapi bagi kalian yang bahasa Inggrisnya belum lancar, agak susah karena mereka emang ngomongnya cepet banget. Kalau misalnya emang kalian pengen belajar dari situ, ya turn on aja subtitlesnya, terus mungkin agak-agak di pause gitu atau diperlambat video YouTube-nya biar kalian bisa belajar dari situ. Karena dulu juga aku ngambil materi ekonomi juga ada beberapa dari situ yang menurut aku sangat-sangat melengkapi pemahaman materi ekonomi aku. Terus yang kedua, ada yang nanyain, apakah semua materi dari Zenius itu aku catat? Jawabannya adalah ya dan tidak. Nah, jadi jawabannya yang iya adalah aku tuh mencatat materi-materi khusus SBMPTN atau UTBK. Misalnya ada definisi-definisi tertentu atau konsep-konsep tertentu yang perlu aku tulis atau yang perlu aku gambar. Nah, itu aku tulis dan gambar juga. Tapi dengan kata-kata aku sendiri. Nah, sedangkan untuk tidak, maksud aku adalah aku tidak mencatat semua materi IPS atau yang bahan-bahan IPS dari kelas 10, 11, 12 karena aku cuma fokus ke materi UTBK. Jadi aku tuh nontonin materi-materinya itu adalah materi UTBK, bukan materi yang IPS kelas 11, IPS kelas 12 karena nggak semuanya masuk dan levelnya tuh cukup berbeda dengan UTBK. Jadi ya aku nontonin materi-materi UTBK di Zenius, terus konsep-konsepnya aku catat di binder ini. Yang ketiga adalah untuk membuat catatan aku lebih menarik, aku menggunakan pena atau pulpen warna-warni. Ini untuk memastikan bahwa apa yang aku catat itu melekat di otak aku. Jadi bukan cuma catatan yang monoton, tapi ini sebenarnya tergantung ya ke pribadi kita masing-masing. Kalau memang teman-teman tuh nggak suka dengan warna-warni yang terlalu banyak, ya nggak usah pakai warna-warni yang terlalu banyak, pakai aja pulpen warna hitam terus dibikin lingkaran ke atau underline ke yang membuat kita tahu bahwa oh yang ini adalah bagian yang penting. Karena kalau misalnya kita itu terlalu memaksakan diri untuk membuat catatan kita lebih estetik gitu misalnya, pengen yang kayak study blur, study gram, ternyata malah ngabisin banyak waktu di catatan yang ternyata cuma cantik-cantik doang tapi nggak bisa kita ingat, nggak bisa berguna untuk pembelajaran kita. Nah itu sama aja, esensi catatan untuk UTBK itu jadi hilang karena jatuhnya kita ngejarnya estetikanya, ngejarnya itu catatan yang bagus, terus lama bikin di situ, pengen bikin yang kayak model-model fontnya bagus dan sebagainya tapi malah ngabisin waktu yang banyak. Nah ini jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Menurut aku tentu saja kalian tuh harus memfokuskan ke substansi dari catatan itu dan yang penting kita paham dengan isi catatan itu. Menurut aku apa yang aku catat di catatan aku di binder ini itu terlalu warna-warni sih untuk selera aku sekarang ya. Tapi waktu itu warna-warni ini justru yang membuat aku fokus belajarnya. Agak lama emang nyatetnya kalau misalnya ngambil pulpen warna-warni gitu. Tapi menurut aku bila teman-teman ingin menggunakan warna, stick to black pen first. Jadi kalian harus menggunakan pulpen warna hitam dulu untuk mencatat materinya. Nah nanti waktu diulang, waktu menghias, waktu mengunderline, waktu nge-highlight, nah itu boleh pakai warna-warni. Kalau aku sih sekarang kayak gitu ya, catatan kuliah itu lebih ke arah yang pulpen hitam, terus highlighternya paling warna pink satu. Kalau ini kan kayak pulpennya banyak banget, pakai spidol-spidol warna-warni. Waktu itu ini emang cara yang membantu aku untuk mengingat materinya. Tapi kalau ini bukan cara kalian, nggak usah merasa bahwa catatan tuh harus bagus, catatan itu harus keren, enak dilihat dan sebagainya. Ini tergantung cara belajar kita sendiri ya. Tapi kalau aku, karena aku suka visual yang cantik, kalau catatan aku hitam putih doang, aku nggak suka bacanya. Makanya aku pengen taruh spidol warna-warni, pulpen warna-warni waktu nyatet materi UTBK. Karena kalau aku ngebaca itu, aku merasa termotivasi lagi. Yang keempat adalah layout pencatatan. Nah, aku menggunakan binder yang 26 ring seperti yang aku bilang tadi. Nah, aku nyatetnya dibagi 2 kolom ke bawah seperti ini dengan pulpen warna-warni karena menurut aku jatuhnya lebih rapi dibandingkan dengan mencatat langsung horizontal. Makanya aku ngebagi ke dalam 2 kolom. Jadi lebih bagus aja dan di mata itu lebih ringan karena nggak terlalu lebar gitu ketika kita membaca, dan waktu ada rumus-rumus misalnya itu langsung kebaca enak gitu porsinya. Yang berhubungan juga dengan layout adalah tentunya pemilihan kertas. Nah, kalian bisa lihat di sini aku tuh pakainya kertas warna pink untuk materi soshum. Jadi ini waktu itu ya sengaja aku bikin matching aja sama binder aku yang Barbie karena aku suka banget hal-hal yang warna pink gitu waktu aku SMA.
Tapi kalau misalnya kalian emang mau pakai kertas putih yang lebih lebih bikin fokus, itu bisa banget. Atau misalnya kalian pengen pakai kertas-kertas yang seperti aku pakai di kuliah, itu adalah kertas-kertas yang dotted atau yang grid. Nah, itu bisa banget kalau emang itu bisa membuat kalian lebih fokus. Yang kelima, apa aja sih sebenarnya yang dicatat? Nah, tadi aku udah ngomongin ke kalian tentang apa yang aku catat gitu ya, materi ataupun sebenarnya soal juga aku catat kalau aku emang melihat pembahasan itu di Zenius. Nah, tapi Kak, apakah materi-materi dari buku itu juga dicatat? Nah, aku memilih untuk tidak mencatat materi dari buku. Kalau misalnya dari buku biasanya aku highlight, teman-teman. Kan aku juga punya buku-buku materi SBMPTN yang tebel-tebel itu. Nah, misalnya aku belajar dari situ, aku nge-highlight. Tapi kalau emang ada poin-poin yang pengen aku catat, aku catat. Tapi aku menghindari membuka buku terus nyatet ulang di catatan. Kenapa? Karena kurang efektif aja menurut aku. Kalau emang kita itu udah baca dari situ dan udah kita highlight dari bukunya, terus kita mau nyatet lagi di catatan kita, itu menurut aku terlalu membuang waktu, kecuali emang kalian tuh rajin nyatet. Menurut aku waktu SBMPTN aku tuh lumayan rajin nyatet, ya catatan aku lumayan lengkap, cuma nggak dari buku gitu. Karena kalau dari buku biasanya ya menurut aku kerja 2 kali, daripada aku kerja 2 kali di catatan, mending aku berlatih soal gitu. Jadi aku langsung aja highlight dari buku. Nah, apakah mencatat dari Zenius aja udah cukup? Nah, ini kan tadi aku udah bilang aku tuh jarang nyatet yang dari buku, karena kalau dari buku biasanya aku highlight. Tapi kalau dari Zenius itu aku nyatet materinya semuanya, dan terutama konsepnya ya. Konsep ini penting banget buat aku kuatin dan aku catat semuanya di binder. Setelah itu, kalau ada pembahasan soal atau ada tambahan-tambahan dari Zenius, itu aku catat juga di binder aku, teman-teman. Karena kalau dari video itu jarang gitu aku bakal nonton lagi. Jadi mending waktu aku nonton, aku catat aja semua materi atau hal-hal yang menurut aku penting. Tentu saja hal ini nggak cukup ya. Jadi selain kita harus baca buku untuk materi, melihat video, melihat pembahasan soal, dan sebagainya, kita juga harus memastikan bahwa materi yang kita cover itu nge-cover banyak hal. Karena misalnya nih kita ngerasa, wah ini kayaknya catatan kita udah oke nih, estetik banget nih, cukup banget, ternyata materinya tuh banyak yang kurang. Nah, ini ntar waktu kita ngerjain soal itu kita akan sulit, kita ngerasa kayak, wah kayaknya aku belum pernah nih belajar soal ginian, aku nggak tahu nih konsep ginian. Nah, kalau trik dari aku adalah setelah mengerjakan soal apapun itu, kalau aku ada yang nggak paham, aku langsung tulis di binder aku, dan aku langsung pastiin bahwa aku nge-browsing materi terkait, atau aku nyari di buku tentang materi terkait. Karena misalnya nih, aku ngerasa aku udah paham A, B, C, D, E, ternyata materi D waktu muncul di soal tuh aku masih nggak paham. Ya udah, nanti aku akan tambahin catatan di buku, di binder aku ini tentang materi D, karena ternyata tadi aku belum bisa jawab soalnya. Nah, dengan cara kayak gini kita tuh bisa cross check gitu, kita tuh bisa sampai mana sih progresnya. Karena kalau ada yang bolong-bolong nih progresnya, ya bolongan itu yang perlu diisi. Nah, cara evaluasi seperti ini menurut aku penting banget buat teman-teman implementasikan, dan dulu tuh aku sering banget implementasiin. Jadi ada beberapa part di binder aku, bisa dengan sticky note. Aku suka pakein sticky note, misalnya ada konsep yang belum aku tulis gitu, seperti ini nih, misalnya ada kurva permintaan yang konsepnya itu belum aku kuasai banget, aku masukin ke sticky note biar aku kuatin nantinya. Nah, selain itu, selain dengan memastikan bahwa aku memasukkan materi yang belum aku pahami, aku juga ngelis materi yang masih aku lemah gitu di situ. Jadi misalnya nih, aku udah ngerjain satu paket soal ekonomi UTBK, ternyata ada beberapa yang belum aku kuat gitu konsepnya. Nah, aku catet nih kayak gini, pakai sticky note juga, tapi berupa list materi. Nah, kalau udah aku pelajari ulang dan aku kuatin, aku checklist. Jadi ini untuk memastikan bahwa aku itu emang mengevaluasi pemahaman aku tentang materi UTBK. Nah, sekarang langsung aja yuk kita lihat materi yang udah aku catat di binder aku. Nah, teman-teman, ini dia binder yang aku pakai, modelnya yang buka kayak gini, dan ini udah lama ya, udah jelek sebenarnya, ini udah lama banget. Dan waktu dibuka kayak gini. Nah, ini dia. Ini aku dapat dari Google aja, terus aku print di kertas foto.
Ini juga. Nah, ini dia yang aku bilang kayak ada materi ekonomi, terus kayak to be strengthened. Jadi aku jadiin homework gitu. Jadi semacam materi apa sih yang harus jadi PR bagi aku untuk aku kuatkan. Nah, itu aku catat di sini. Nah, ini dia passing grade yang aku catat buat mengingatkan aku tentang goal aku. Nah, baru masuk ke catatan ekonomi. Ini dia catatan yang aku catat waktu aku pakai Zenius, dan menurut aku itu sangat-sangat ngebantu aku sih. Nah, kalian bisa lihat ya, ini tuh banyak warna-warni gitu catatannya. Nah, untuk ini tuh aku ambil dari materi crash course guys. Jadi ini materinya emang bahasa Inggris, dan menurut aku ini membantu aku untuk menguatkan konsep aku atas ekonomi itu sendiri. Kayak ini nih aku belajar tentang unemployment, tentang GDP gitu, tentang tokoh-tokoh dan austerity. Nah, aku belajar di crash course. Terus nih teori mikroekonomi. Ini penting banget sih buat nulis-nulis grafik yang aku temukan waktu belajar Zenius. Karena kalau enggak bisa lupa dan konsepnya bisa hilang gitu. Jadi emang aku tuh orangnya harus nyatet banget ini. Nah, ini kayak gini penguatan konsep. Ini makroekonomi, inflasi, perdagangan internasional. Kalau ada yang aku rasa penting juga aku bisa catat di atasnya gitu. Tuh, kebijakan ekonomi. Nah, ini masuk ke sosiologi ya. Tuh, perilaku menyimpang, struktur sosial, kebudayaan. Ini amalgamasi biar aku nggak lupa, aku catat di sticky note dan aku tempel di sini. Nah, kayak gini aku tuh tulis kayak to improve. Jadi apa sih yang aku harus improve gitu dari materi sosiologi yang belum aku kuasai. Nah, ini ada sejarah, kehidupan. Nah, kayak gini guys, kalau emang masih ada materi yang aku rasa aku tuh belum paham banget, aku tuh biasa nyari materi tambahan dengan cara browsing internet atau aku nyari di platform lain. Kayak waktu itu temen aku kan ada yang pakai Kuiper. Nah, jadi aku pakai Kuipernya dia, terus aku tambah materinya di sini. Nih. Nah, itu dia dari binder legendary ini. Nah, teman-teman, itu dulu pembahasan di video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga membantu kalian yang sedang mempersiapkan catatan untuk materi UTBK. Jadi semoga catatan yang kalian bikin ini sangat bisa memotivasi kalian, bisa efektif dan efisien dalam menyajikan ilmu untuk kalian persiapkan menuju tes perguruan tinggi nanti. I wish you the best of luck. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. And that's it. I'll see you guys again. Thanks for watching.